Selamat pagi Bapak Ibu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Perkenalkan, saya Gunawan Saputra. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk dapat menginstal aplikasi antrian Fastcash. Hal yang pertama dilakukan adalah silakan Bapak Ibu mendownload file yang saya sudah sharekan di Google Drive. Nah, ini filenya antrian Fastcash, JSprint Setup, Ultra Viewer, video antrian, dan exam PP. Silakan Bapak Ibu klik download semuanya. Jika sudah selesai mendownload, silakan dikumpulkan semua filenya, dijadikan satu, dimasukkan di dalam folder gunanya untuk mempermudah penginstalan. Jadi silakan Bapak Ibu download dan satukan filenya. Nah, setelah selesai kita coba buka antrian Fastcash. Di sini ada peralatan minimal yang diperlukan. Jadi ini adalah minimal. Bisa lebih dari ini dan ini hanya minimal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki console box bisa menggunakan console box. Namun jikalau tidak memiliki console box, silakan Bapak Ibu perlengkapi alat-alat ini yang dibutuhkan. 1 unit komputer PC all-in-one atau laptop, 1 unit televisi untuk display. Jadi untuk penampilannya itu adalah display. Di komputer all-in-one ini saya tampilkan gambarnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, komputer all-in-one. Silakan Bapak Ibu persiapkan. Selanjutnya televisi, 1 unit televisi display. Jadi televisinya silakan Bapak Ibu gantung di dinding yang lebih mudah dilihat oleh peserta. Ukuran televisinya tergantung dari kemampuan Fastcash Bapak Ibu. Silakan lebih besar lebih bagus. Selanjutnya adalah 1 unit printer kasir. Disarankan printer thermal. Ini agar tidak menggunakan tinta. Jadi printer thermal itu printer yang tidak menggunakan tinta, hanya menggunakan kertas saja, dan menggunakan USB bukan Bluetooth. Jadi menggunakan USB ya Bapak Ibu, jangan beli yang printer kasir Bluetooth. Ini contohnya printer thermal, Bapak Ibu bisa lihat. Selanjutnya satu roll kabel HDMI. Panjang kabel menyesuaikan lokasi dari TV ke komputer all-in-one tadi. Jadi kabel HDMI, bukan kabel VGA Bapak Ibu. Saya perlihatkan contohnya seperti ini kabel HDMI-nya. Jadi dari komputer pengentri ke televisi display. Silakan menyesuaikan panjangnya, berapa panjang jaraknya. Ya, jikalau sudah selesai semuanya, Bapak Ibu silakan pasang. Dari televisi dicolokkan ke komputer langsung, komputer all-in-one atau ke laptopnya. Jadi dari televisi colokan HDMI-nya dicolok ke komputer. Jika semuanya sudah selesai, kita lanjut untuk penginstalan. Kalau sudah selesai memperlengkapinya, akan install aplikasi exam PP. Ini exam PP, klik kanan, run administrator. Ya, sambil kita tunggu, klik kanan run administrator.
klik continue with installation. Yes, klik next. Next saja, next. Dan klik saja ini, next. Next. Sambil menginstal, silakan Bapak Ibu buka aplikasi Google Chrome-nya. Jadi kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Ketik antrean Fastcase. Antrean Fastcase. Enter. Nah, ini dia antrean Fastcase paling atas. Atau bisa juga ini linknya bisa di copy, https antrean.bpjskesehatan. Silakan Bapak Ibu copy antrean Fastcase bisa, atau langsung mengklik di Google Chrome-nya antrean Fastcase ini. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah muncul seperti ini, user passwordnya menggunakan user password aplikasi Picker. Silakan menggunakan login menggunakan user password aplikasi Picker dan sudah terdaftar antrean Fastcase-nya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa login di sini aplikasi antrean Fastcase ini, silakan melapor kepada BPJS terdekatnya. Jadi di kantor cabang atau kantor kabupaten, silakan Bapak Ibu melaporkan untuk diregistrasikan. Jadi user passwordnya menggunakan aplikasi Picker dan silakan mengisi captcha-nya. Kalau captcha-nya ini tidak jelas, tulisannya bisa di-refresh saja. Atau kalau belum muncul captcha-nya, silakan di-refresh. Ketik 443 AP6. Silakan klik login. Nah, di sini ada display administrator, petugas panggil dan konsol box. Kita klik di administrator. Jadi di sini ada konsol box. Fungsi dari konsol box itu adalah untuk memanggil. Jadi memanggil antrian kita coba klik. Di sini ada BPJS atau non BPJS. Kalau klik BPJS, di sini ada NIK, mengisi NIK, nomor kartu BPJS. Pilih polihnya dan pilih dokternya. Di sini contohnya saya menggunakan user password aplikasi antrean Fastcase milik Fastcase tingkat pertama Rangas. Di sini konsol box untuk mengambil antrean, jadi nanti akan keluar nomor antriannya, apakah pasiennya umum atau BPJS. Di sini BPJS atau pasien umum, jadi kita bisa memanggil menggunakan aplikasi, menggunakan user ini, bukan peserta atau umum. Di sini atau nomor rekam medisnya. Jadi fungsinya ada BPJS, non BPJS, supaya antrian itu betul-betul sesuai. Pemanggilannya pun juga sesuai dengan lebih bagus untuk pemanggilannya. Di sini ada petugas panggil. Petugas panggil itu dijalankan di tiap-tiap poli. Jadi apakah petugas pemanggilnya yang memanggil adalah dokternya sendiri atau perawat di poli tersebut. Jadi ini bisa dijalankan melalui handphone. Dibuka saja antrean.bpjskesehatan.go.id, silakan Bapak Ibu buka, atau ketik antrean Fastcase di Google Chrome di handphonenya, baru login menggunakan aplikasi Picker dan pilih petugas panggil. Ini petugas panggil, pilih
berdasarkan polinya, misalkan poli umum pilih dokternya, atau poli gigi silakan pilih dokternya. Nih untuk petugas panggil, fungsinya adalah memanggil, jadi tidak capai lagi untuk memanggil dari tiap poli untuk memanggil pasiennya untuk masuk ke poli itu tidak bersuara lagi. Sisa sistem yang akan memanggil, jadi nanti akan memanggil secara otomatis. Jadi Bapak Ibu sisa klik saja di handphonenya. Dan di sini ada fungsi untuk display. Display ini yang akan tampil di televisi. Dan yang terakhir adalah administrator. Kita klik administrator. Nah, sebelum mulai aplikasi antrian digunakan, silakan setting dulu videonya. Di sini ada settingan video. Jadi harus klik video aktif, klik ini. Terus isi URL-nya. URL-nya saya hapus dulu. Sebelum kita mengisi URL, nih kita selesaikan dulu aplikasi exam PP-nya. Nah, sudah selesai. Kita klik finish. Kita buka di C exam. Kita geser ke bawah. Kita lihat dulu examnya. Ini ada exam control. Kita klik kanan. Exam control. Klik run as administrator. Nah, seperti ini. Jadi klik exam, klik kanan, run as administrator. Silakan Bapak Ibu checklist. Apache di yang silangnya ini indikasi jadi hijau, klik baru yes, klik yes to install Apache service. MySQL juga sama, kita klik yes supaya fungsinya ini supaya secara otomatis aplikasi exam ini berjalan. Kalau dinyalakan komputer secara otomatis berjalan tanpa harus diklik-klik lagi nantinya. Dan ini fungsinya supaya video itu dapat terputar, video yang akan tampil di display antrian kita. Jadi klik tadi dan klik start di Apache, klik start juga di MySQL. Jadi di checklist servisnya dan klik start Apache dan MySQL. Oke, setelah itu silakan di close. Jangan di quit ya, di close saja. Kalau sudah jalan, kita copy video yang tadi kita sudah download di folder antrian Vaskes ini video antrian .mp4. Coba kita copy, buka di C exam htdoc. Kita buat folder baru di sini di C drive C exam htdoc, buat baru folder. Klik kanan di layar saja ini, klik kanan, klik new folder. Klik kanan, klik new, klik folder. Buat folder misalkan videos. Nah, kalau sudah selesai, kita klik
folder videos, buka dan pastikan video yang tadi atau dipindahkan tadi video yang sudah kita download, pindahkan masuk di dalam folder ini. Jadi di C exam htdoc videos, video antrian.mp4. Silakan Bapak Ibu buka kembali di Google-nya. Nah, ini tadi ada video URL. Video URL-nya silakan Bapak Ibu paste. Ini di notepad-nya tadi ada paling bawah ini http://2 localhost videos dan nama video yang kita copy tadi, video antrean. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan video sendiri, video apakah itu video Prolanis, PRB dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu mengcopy video tersebut di dalam folder exam htdoc videos, dan namanya silakan Bapak Ibu buat sendiri namanya, dan nantinya ini video antrian.mp4 ini diganti dengan nama file video kita sendiri. Setelah itu di copy, dimasukkan di video URL ini. Setelah itu video aktif ini diaktifkan seperti ini, warnanya hijau. Setelah video diaktifkan, klik simpan atau save. Konfirmasi Anda yakin, oke. Ini kita bisa coba videonya apakah berputar atau tidak. Kita kopikan saja, kita copy di Google, pastikan berenter. Nah, ini terputar, video yang terputar. Oke, kita tutup saja. Jadi berhasil ya untuk settingannya. Jadi kita sudah berhasil men-setting. Silakan ditutup. Selanjutnya kita minimaxkan saja. Kita buat displaynya. Jadi displaynya ini kalau kita klik seperti ini, nah tampilannya akan seperti ini, tapi tidak full layar. Supaya lebih memudahkan, ini displaynya akan tampil nanti di televisi. Sebelum tampil di televisi, kita buat dulu di desktop. Silakan minimax saja. Ini sudah minimax saja. Silakan dilihat Google Chrome-nya, kita klik kanan, coba properties. Google Chrome-nya ini tersimpannya di C program file. Ini kita bisa ini C program file Google Chrome. Kita klik kanan di desktop, new, shortcut, pilih shortcut. Nah, cari di mana lokasi Google Chrome-nya tadi. Kita klik browse atau bisa klik di luar ini, Google Chrome bisa. Klik Google Chrome di desktop ini, klik OK, klik next. Kita ketik display antrean. Selesai itu klik finish. Nah, jadi ada dua, Google Chrome dan display antrean. Fungsinya untuk display antrean ini supaya langsung dibuka dan bisa langsung digeser ke display tampilan televisi. Jadi setelah kita buat tadi shortcutnya, klik kanan dan properties.
Di sini ada target. Silahkan di ujung target ini kita ambil di notepad, copy dan pastekan di target Google Chrome. Silahkan di copy sampai di sini, di copy, klik kanan, copy. Nah, di ujung target ini Google Chrome, klik kanan, klik paste, apply, oke. Ini displaynya, kita coba buka. Nah, tampilannya akan seperti ini, full layar Bapak Ibu. Full layar tampilannya. Silakan diperkecil dulu suaranya biar tidak terlalu besar. Full layar, dan silakan dijalankan. Nah, ini sudah jalan. Untuk menampilkan di televisi itu kita sudah pasang kabel HDMI di televisi dan disambungkan ke komputer. Untuk menampilkan di televisi, silakan tekan di keyboard itu Windows, gambar Windows dan gambar P. Windows P seperti ini. Nah, pilih extend ya. Jadi gambar Windows baru P, klik extend. Kalau sudah, nanti akan tampil gambar extend di layar. Selanjutnya ini kita geser. Ini kita geser agar tampil di televisi. Cara menggesernya di keyboard kita klik Windows, gambar Windows. Ya, ini ya, Windows Shift dengan tanda panah ke samping kanan. Windows Shift dan tanda panah ke samping kanan. Tekan di keyboard logo Windows Shift dan tanda panah ke samping kanan, sehingga nanti akan tampil di layar televisi kita. Nih, coba ini tampilan di televisi seperti ini ya, tampilan di televisi seperti ini. Untuk mengembalikannya kembali, kita pilih Windows Shift tanda panah ke samping kiri di keyboard supaya kembali. Jadi kalau misalkan mau kembalikan, tekan Windows Shift dan tanda panah samping kiri. Jadi untuk menampilkan ke layar televisi, silakan tampilkan Windows Shift dan tanda panah ke samping. Kalau sudah, jikalau Bapak Ibu sudah menampilkan ke samping, ya, sudah tampil di televisi, langkah selanjutnya adalah untuk komputer yang kita gunakan ini, silakan buka console box. Nah, ini console box. Selamat datang. Ada BPJS dan non BPJS.
silakan Bapak Ibu mengambil nomor BPJS atau bukan BPJS. Kita coba masukkan dan kita coba masukkan salah satu contoh. Saya carikan dulu nomor kartunya. Kita coba 04 kali. Ya, 03 kali 122 65 355 92. Ini saya gunakan kartu saya, contoh menggunakan kartu saya. Pilih poli. Salah satu contohnya misalkan kita ke gigi, poli gigi. Terus pilih dokternya. Nah, di sini dokternya itu ada cuma satu. Jadi kalau dokternya tidak muncul, seperti ini poli umum, tidak muncul dokternya, silakan Bapak Ibu cek di habisnya. Jadwal dokter umum, apakah sudah sesuai dan sudah terentry atau belum. Jadi kalau belum muncul berarti silakan Bapak Ibu cek di habisnya. KIA di sini ada tampil semuanya. Kita coba ke poli gigi, pilih dokter. Nah, selanjutnya tekan yang warna kuning ini. Nomor peserta harus 16 digit. Oke, kita ulangi 03 kali 122 65 355 92. Anda tidak terdaftar sebagai peserta di fasilitas kesehatan tingkat 1 ini, mohon lakukan perubahan. Jadi ini adalah salah satu contoh. Misalkan saya tidak terdaftar di Vaskes ini dan saya berobat di Vaskes ini, ada keterangan. Dan kalau misalkan tidak aktif pun juga ada keterangannya. Kalau misalkan kartu Anda tidak aktif, alasannya kenapa, di situ akan muncul keterangannya kenapa. Jadi mempermudahkan juga Bapak Ibu untuk mengecek kepesertaan pasiennya. Silakan klik OK kalau mau melanjutkan. Nah, ini akan tampil nomor antriannya. Kalau Bapak Ibu mempunyai print, dia langsung akan menyesuaikan dengan ukuran printnya. Jadi akan menyesuaikan dengan ukuran printernya. Ini karena saya tidak mempunyai print, makanya tampil seperti ini. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Rangas, nomor antrian B12. Artinya B itu berarti polinya. Poli B itu berarti yang pertama tadi poli umum berarti A. Kedua poli gigi berarti B, kodenya B. Ini 12 ini kode dokternya. Jadi nomor urut 12 dientrikan tadi. Dengan ini 1 artinya nomor urut pasiennya. Jadi pasien yang dipanggil. Jadi kalau selanjutnya nanti ada B12 garis datar 2, B12 garis datar 3 kalau di poli gigi dan mulut. Jadi kalau misalkan di poli umum, misalkan A sekian, misalkan A5 garis datar 1, A5 garis datar 2 dan seterusnya. Di sini kelihatan sisa antrian berapa.
silakan klik print. Tapi karena saya tidak mempunyai print, saya cancel saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum membeli printernya, bisa juga ditulis manual untuk sementara waktu. Jadi kertas manual yang diberikan kepada pasien. Jadi kalau sudah keluar nomor antriannya, tadi kita coba ambil tadi, nomor antriannya itu diberikan kepada pasien. Jadi pasiennya yang akan atau keluarga pasien akan menunggu antrian dipanggil di poli bersangkutan. Nah, ini untuk caranya untuk memanggil. Nah, kita coba contoh lagi, non BPJS. Kita coba 730. Ini harus 16 digit. Silakan diisi. Misal contoh. Ya, saya contohkan saja ya nicknya. Dan kita ambil coba di poli gigi, karena poli umumnya ndak ada, belum di entry dokternya. Nah, kita ambil, tekan lagi. Nah, ini akan muncul B12 garis datar 2 dan sisa antrian sisa 1 yang belum dilayani sejak ambil antrian. Jadi silakan di print dan dikasihkan sama pasiennya atau keluarga pasien nomor antrian tersebut. Nah, sudah selesai. Jadi yang dibuka di komputer di komputer PC All-in-One ini atau di laptop ini hanya konsol box, dan konsol box isinya itu adalah ini untuk mengambil antrian BPJS atau bukan BPJS. Dan yang dibuka satunya lagi adalah display. Ini display antrian, yang nantinya display ini yang kita geser ke samping kanan supaya tampil di televisi. Supaya tampil di televisi, yang ini tadi caranya sudah tampil di televisi. Yang cara menampilkannya itu menggunakan keyboard, tekan Windows, Shift, dan tanda panah ke samping kanan. Nah, untuk install di komputer kita sudah selesai, dan untuk di televisi sudah selesai. Sekarang untuk petugas pemanggil. Jadi ini adalah petugas untuk mengentri nomor BPJS-nya, untuk mengentri mengambil antrian BPJS atau non BPJS. Dan jikalau sudah mengentri di sini aplikasi di konsol box ini, Bapak Ibu tidak usah lagi mengentri di aplikasi Piker, pendaftaran di aplikasi Piker. Sisa yang dientri di aplikasi Piker adalah di menu pelayanan, karena pendaftaran sudah kita lakukan melalui aplikasi antrian Vaskes ini. Sekarang kita sudah menggunakan konsol box. Sekarang petugas panggil. Jikalau Bapak Ibu di Vaskes mempunyai komputer di tiap poli, silakan menggunakan komputer di tiap poli. Tapi kalau tidak mempunyai komputer di tiap poli, silakan menggunakan handphone. Nah, kita coba menggunakan komputer di poli. Anggaplah ini adalah polinya. Nah, kita buka saja seperti tadi, login seperti tadi, namun kita pilihnya petugas panggil. Kita panggil menggunakan sebagai contoh poli gigi dan mulut. Jadi silakan Bapak Ibu di tiap poli memilih sesuai dengan polinya, apakah poli umum, poli gigi, KIA, lab, UGD, poli KB, persalinan, dan seterusnya. Dan poli-poli ini silakan Bapak Ibu menyesuaikan poli-poli ini, menyampaikan kepada pihak BPJS poli-poli apa saja yang diperlukan dan poli apa yang tidak diperlukan, agar dikurangi kalau tidak diperlukan, kalau diperlukan ditambahin polinya.
Coba contoh ya, poli gigi. Dokternya silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan dokter yang bertugas di poli saat ini. Klik open. Nah, ini contohnya petugas panggil menggunakan komputer di poli. Jadi di poli gigi dan poli mulut di sini dokternya atas nama sekian di poli gigi dan poli mulut, jam bukanya jam 8 sampai jam 12 siang. Antriannya adalah ada 2 dan belum dipanggil. Jadi sisa 2 antrian dan belum dipanggil. Kita coba memanggil dan kita lihat. Kita klik saja panggil. Nah, ini pada saat kita klik panggil, di sini akan tampil B12 nomor 1, dokter yang memanggilnya, poli tujuan, nomor rekam medis pasien tersebut, waktu panggilnya, waktu daftar, nik yang dipanggil sekian dengan namanya Gunawan Saputra. Nama pasiennya pun muncul secara otomatis karena pasien BPJS, kecuali pasien umum di sini namanya akan kosong. Kita bisa lihat kembali jadi di sini kita bisa klik panggil ulang. Kalau pasiennya tidak datang, kita panggil ulang sampai 3 kali. Kalau pasiennya hadir, klik hadir. Kalau tidak hadir, klik tidak hadir agar bisa dilanjutkan. Kita coba panggil ulang dan kita lihat di layar. Mohon maaf, kita coba lihat di layar. Dan kita coba panggil ulang. Klik panggil ulang. Nah, seperti itu akan tampil. Ya, untuk lebih jelasnya ini saya perlihatkan. Seperti ini. Nah, yang di dalam sini, yang ini itu adalah komputer pemanggil. Yang di sampingnya itu adalah displaynya. Jadi kalau kita coba panggil lagi, klik panggil ulang. Di situ akan memanggil sampai 3 kali. Nah, seperti itu. Kalau hadir silakan klik hadir, kalau tidak hadir klik tidak hadir. Kita klik tidak hadir, peserta tidak hadir. Oke. Jikalau pesertanya tidak hadir dan nantinya akan datang kembali, silakan menyuruh untuk mengambil antrian lagi. Jadi kalau sudah lewat antriannya, silakan mengambil ulang antriannya. Jadi kalau misalkan pasiennya tidak datang, silakan ambil ulang antriannya. Dan kita coba untuk memanggil petugas panggil melalui handphone. Silakan Bapak Ibu buka aplikasi Google Chrome di handphonenya. Terus ketik di Google Chrome antrean Vaskes. Jadi tampil seperti ini, antrean Vaskes.
silakan diklik antrian Fastcash. Nah, tampil seperti ini. Kalau tampil seperti ini, klik tanda titik 3 di atas, baru klik situs desktop. Tampil seperti ini. Jadi kalau belum login, misalnya contohnya seperti ini. Kalau belum login, dia akan tampil seperti ini. Klik situs desktop seperti ini. Setelah situs desktop tampil, isi user passwordnya, user password picker 18. Silakan entry captcha-nya. Nah, tampil seperti ini. Silakan diperkecil. Kalau misalkan belum tampil seperti ini, silakan diklik situs desktop. Selalu di checklist ini ya, situs desktop. Jadi tampil seperti ini, klik petugas panggil. Pilih dokter sesuai dengan polinya. Salah satu contohnya kita tadi ambil poli gigi dan umum, pilih dokternya, open. Jadi ini yang di handphone dan ini tampilan di display di televisi. Di televisi Bapak Ibu. Kita fullkan layarnya, situs desktop, klik situs desktop. Nah, tampilan di handphone ini Bapak Ibu seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa perbesar. Ini B12 garis datar 12 yang dipanggil di poli gigi umum. Ini bisa dipanggil ulang. Jadi ini ada panggil ulang, hadir atau tidak hadir. Kita geser ke samping. Sisa 0 berarti sisa pasien itu sendiri dari 2 antrian. Kita coba panggil ulang, panggil next. Nah, dia sudah tidak ada, jadi akan tampil di sini. Kalau panggil lagi next, lanjut lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau hadir, pilih hadir. Kalau tidak hadir, klik tidak hadir. Supaya dapat memanggil pasien berikutnya. Jadi seperti itu, klik situs desktop selalu. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, selanjutnya bisa ditanyakan kepada petugas BPJS di kantor cabang atau kantor kabupaten. Sekian dari saya, selamat pagi, selamat bertugas.